Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan materi kewarganegaraan. Untuk materi yang pertama hingga terakhir yang sudah saya pelajari, di sini sudah saya bagi menjadi 8 slide seperti yang bisa kita lihat di sebelah kiri ini. Sudah menjadi 8 slide. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita zoom dulu. Nah, di sini bisa dibaca sebelah kiri ada kewarganegaraan Indonesia, ringkasan materi presentasi ujian tengah semester. Nah, di sini ada 6 yang akan saya bahas. Yang pertama, sistem pemerintahan Indonesia. Yang kedua, demokrasi di Indonesia. Yang ketiga, hak dan kewajiban warga negara. Yang keempat, pendidikan kewarganegaraan. Yang kelima, globalisasi dan tantangan kebangsaan. Yang keenam, peran mahasiswa sistem informasi. Nah, ini perlu digarisbawahi. Pada tema sebelah kiri ini pembelajaran dari 5 materi yang dirangkum, singkat, padat, dan mudah dijelaskan pada saat presentasi. Jadi ini sudah saya rangkum sedemikian rupa agar teman-teman mudah untuk memahami. Langsung saja, poin yang pertama di sini sistem pemerintahan Indonesia memiliki struktur dasar konstitusional dan pembagian kekuasaan. Sudah saya beri penjelasan singkat di sini. Indonesia memakai sistem presidensial yang diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945. Sistem ini menempatkan presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, sementara lembaga lain berfungsi saling mengawasi agar kekuasaan tidak berpusat. Kemudian saya bagi menjadi 3 poin. Di sini pengertian sistem pemerintahan adalah cara lembaga negara bekerja untuk membagi dan menjalankan kekuasaan secara teratur. Kemudian dasar konstitusi, landasannya adalah Undang-Undang Dasar 1945 dengan prinsip kedaulatan rakyat, negara hukum, dan pembagian kekuasaan. Yang ketiga ada implikasi, pembagian tugas membuat pemerintahan lebih stabil dan mencegah penyalahgunaan wewenang. Lanjut ke poin yang kedua, demokrasi di Indonesia memiliki kedaulatan rakyat dan perkembangan sistem demokrasi. Penjelasan singkat di sini, demokrasi berarti kekuasaan berada di tangan rakyat. Di Indonesia, demokrasi dijalankan dengan nilai Pancasila, musyawarah mufakat, pemilu yang bebas, dan perlindungan hak warga negara. Saya bagi menjadi 3 lagi. Di sini ada prinsip kedaulatan rakyat, pemilu yang adil, supremasi hukum, dan perlindungan HAM menjadi ciri utama demokrasi. Yang kedua, demokrasi Pancasila. Keputusan diupayakan lewat musyawarah mufakat dan mengutamakan keadilan sosial bagi semua. Yang ketiga adalah era digital. Partisipasi publik makin luas, tetapi hoaks dan polarisasi juga menjadi tantangan baru. Oke, lanjut. Yang ketiga, hak dan kewajiban warga negara. Di sini dalam membahas keseimbangan antara perlindungan dan tanggung jawab. Penjelasan singkat, hak adalah sesuatu yang layak diterima warga negara, sedangkan kewajiban adalah tanggung jawab yang harus dijalankan. Keduanya tidak bisa dipisahkan karena hak seseorang dibatasi oleh hak orang lain. Bagi menjadi 3 lagi. Yang pertama, hak warga atau masyarakat. Contohnya hak pendidikan, pekerjaan, perlindungan hukum, berpendapat, dan memilih dalam pemilu. Yang kedua adalah kewajiban. Warga negara wajib taat pada hukum, membayar pajak, menjaga persatuan, dan ikut bela negara. Yang ketiga, di ruang digital. Warga juga berhak atas privasi dan informasi, tetapi wajib menggunakan internet secara bertanggung jawab. Oke, lanjut. Yang keempat di sini pendidikan kewarganegaraan. Memiliki landasan nilai sejarah perkembangan dan urgensinya. Penjelasan singkat, pendidikan kewarganegaraan membantu mahasiswa memahami status sebagai warga negara, nilai Pancasila, demokrasi, HAM, dan etika publik. Di era digital, PKN makin penting agar teknologi digunakan secara cerdas dan bertanggung jawab. Terdapat 3 poin. Yang pertama, landasan. Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI menjadi dasar utama kewarganegaraan Indonesia. Kedua, nilai utama. Nilai demokrasi, nasionalisme, HAM, serta tanggung jawab sosial dibentuk melalui pembelajaran PKN. Yang ketiga, peran sistem informasi. Mahasiswa sistem informasi dituntut menjaga data, mencegah hoax, dan membuat solusi digital yang bermanfaat. Lanjut, poin yang kelima, globalisasi dan tantangan kebangsaan. Mengenai peluang modernisasi tetapi juga ancaman identitas nasional.
Penjelasan singkat, globalisasi membuat dunia makin berhubung melalui internet, transportasi, perdagangan, dan teknologi. Dampaknya ada yang positif, tetapi ada juga tantangan seperti budaya asing yang dominan, hoax, radikalisme, dan ancaman cyber. Ada 3 poin. Yang pertama, dampak positifnya. Akses informasi cepat, kemajuan teknologi, dan peluang kerja global semakin terbuka. Kedua, dampak negatif, budaya lokal bisa memudar. Informasi palsu mudah tersebar dan ketergantungan teknologi meningkat. Yang ketiga, strategi bangsa. Literasi digital menguatkan karakter dan teknologi nasional penting untuk menjaga identitas bangsa. Oke, lanjut. Poin yang keenam, peran mahasiswa sistem informasi. Ini mengenai kontribusi nyata dalam pemerintahan dan masyarakat. Penjelasan singkat, mahasiswa sistem informasi bisa berperan aktif dalam pembangunan bangsa dengan membuat sistem digital yang aman, mudah dipakai, dan mendukung pelayanan publik. Peran ini penting karena pemerintahan modern sangat bergantung pada teknologi. Saya bagi menjadi 3. E-government membantu merancang layanan publik digital agar lebih cepat, efisien, dan transparan. Yang kedua, keamanan cyber melindungi data warga dan infrastruktur pemerintahan dari kebocoran atau serangan digital. Yang ketiga, inovasi sosial mengembangkan aplikasi yang mempermudah masyarakat mengakses informasi dan layanan. Oke, kita sampai pada poin yang terakhir, kesimpulan di sini. Inti materi untuk penutup presentasi. Penjelasan singkat, Indonesia adalah negara demokrasi dengan sistem presidensial dan pemegang kekuasaan yang diatur konstitusi. Di era digital, penguatan transparansi, keamanan data, dan literasi warga menjadi kunci agar pemerintahan dan demokrasi tetap sehat. Ada 3 poin di sini. Poin utama, sistem pemerintahan, demokrasi, hak dan kewajiban, serta globalisasi saling berkaitan. Yang kedua, arah perbaikan, perlu reformasi birokrasi, anti korupsi, dan penguatan pengawasan lembaga negara. Kemudian ada yang terakhir, ajakan, mahasiswa harus aktif, kritis, dan etis dalam memanfaatkan teknologi untuk kepentingan publik. Nah, mungkin cukup sekian presentasi yang bisa saya berikan. Semoga mudah dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.